Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Persija Jakarta masih berada di zona papan tengah dan telah mencatat 11 kali hasil imbang. Artinya Persija Jakarta adalah tim yang paling banyak mencatat hasil imbang. Sedangkan Persebaya Surabaya masih berada di zona papan bawah dan tanpa kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Artinya tentu ini merupakan sinyal yang sangat mengkhawatirkan karena jika Persebaya tidak bisa meraih kemenangan demi kemenangan secara konsisten mulai dari pertandingan selanjutnya, maka tentu sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari zona papan bawah. Saya memang ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan saya jelaskan serta tegaskan di konten tersebut bahwa persentase untuk pertandingan ini bagi masing-masing tim adalah 50-50, artinya dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau kemungkinan pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang dengan masing-masing tim mencetak gol, dan ternyata itu yang terjadi kan, pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1. Tapi menurut hemat saya teman-teman, seharusnya Persebaya yang meraih kemenangan karena secara permainan mereka lebih rapi, pola serangan mereka terstruktur, bahkan mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang. Namun sangat disayangkan, masalah dari Persebaya Surabaya di pertandingan ini adalah dari segi melakukan finishing. Dan tampak jelas ya, Persebaya kehilangan sosok di depan, yaitu striker yang bisa melakukan finishing atau juga bisa mencari ruang yang terbuka agar mendapatkan suplai bola dan tentu bisa melakukan finishing untuk mencetak gol. Sedangkan kalau kita melihat permainan dari Persija Jakarta, tampak jelas mereka gak bisa main. Apa sih artinya gak bisa main? Artinya mereka gak bisa bermain secara terstruktur, gak kelihatan mereka bermain mengandalkan taktik. Maka itu peluang dari Persija Jakarta di pertandingan ini teman-teman sangat sedikit. Itulah yang menyulitkan Persija Jakarta untuk bisa meraih kemenangan. Padahal tentu target dari Persija juga adalah untuk meraih kemenangan, karena di 2 pertandingan sebelumnya mereka bermain imbang juga kan. Nah, tapi ketika memang para pemain tidak bisa menyatu di atas lapangan, ya jangan berharap Persija bisa meraih kemenangan. Dan saya kaget dengan pernyataan Thomas Doll setelah pertandingan ini di konferensi pers bahwa menurut dia sepertinya atau tampaknya para pemain dari Persija takut bermain bola. Nah, saya sungguh kaget dengan pernyataan ini karena seandainya para pemain Persija takut bermain bola, nah mereka gak mungkin bisa mencetak gol juga sih di pertandingan ini, dan gak mungkin juga Andri Tani itu melakukan scorpion kick ketika mendapatkan back pass yang kencang dari Rizky Ridho. Jadi kan tampak sebetulnya para pemain Persija gak takut. Cuman mereka gak paham bagaimana caranya mereka bisa bermain untuk bisa membuka pertahanan dari Persebaya. Maka itu gak banyak peluang mereka. Golnya Gayos, kemudian peluangnya dari Rio di awal babak kedua, udah itu saja sih yang saya ngelihat yang berbahaya, yang bisa diblok ya kalau nggak salah itu. Peluang dari Rio. Selain itu kan Persebaya yang mendominasi jalannya pertandingan. Justru saya melihat kali ini para pemain Persebaya mainnya kompak, mainnya kreatif. Dan Persebaya tidak saja menyerang dari sayap, tapi juga bisa menyerang dari tengah. Jadi Uston Nawawi memainkan 3 pemain kreatif di tengah, Bruno, Robson, dan juga Kasim Botan. Nah, Kasim Botan ini menarik banget nih permainannya, bagus sekali. Banyak umpan kunci yang bisa dia berikan. Pergerakannya dari sayap bukan saja mengandalkan kecepatan, tapi juga visi permainan. Dia bisa membagi bola. Nah, ini beda dengan Persija. Oliver Bias ngapain tuh? Ya kan, ngapain dia di sebelah kanan? Cuman berlari saja. Naik turun berlari, tapi mana umpan-umpan kuncinya? Nggak kelihatan. Firza juga sama seperti itu. Hanif mainnya ngotot, bagus. Reski juga kebanyakan main dekat lini pertahanan yang sebetulnya nggak perlu. Dia seharusnya bermain sedikit ke tengah. Karena kreativitas dari Persebaya itu muncul dari lini tengah mereka, di mana di sana ada Robson. Maka itu Robson tuh leluasa banget untuk bisa mengalirkan bola ya. Beberapa kali dia juga bisa memberikan umpan kunci. Bruno apalagi pergerakannya fleksibel banget. Dan di lini pertahanan kali ini memang tanpa Kudela. Dan saya melihat ya lini pertahanan dari Persija sama juga tanpa Kudela. Berantakan. Banyak sekali umpan-umpan yang tajam masuk dari para pemain Persebaya. Karena juga gak ada pressing yang dilakukan oleh para pemain Persija di tengah. Seharusnya pressing itu dilakukan di tengah supaya menggagalkan upaya para pemain Persebaya bermain kreatif. Apalagi Persebaya kan banyak pemain baru. Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini. Jadi seharusnya pressing itu di tengah, menyulitkan mereka untuk mengalirkan bola. Tapi ketika aliran bola dari Persebaya itu lancar, terlihat permainan dari Persebaya indah. Tapi sayang, finishing yang menjadi persoalan. Karena faktanya Persebaya mendapatkan banyak sekali peluang, tapi gagal mencetak gol. Dan saya melihat sekarang secara sekilas nih permainan Persebaya
indah banget karena mereka mengandalkan satu sentuhan passing, jarang ada pemain yang mengandalkan skill individu dan mereka bisa bermain mengandalkan umpan-umpan pendek dan juga direct pass. Itu jarang dilakukan oleh tim-tim di Liga 1, jarang banget. Jadi jika teman-teman perhatikan tim-tim di Liga 1 sudah ada pakem permainannya, mau main umpan-umpan pendek atau mau main direct pass, tapi Persebaya bisa main variasi. Kalau Persija, jangankan variasi, mainnya aja udah gak bener. Ya, dan Thomas Doll memainkan Rio sebagai striker palsu, tapi umpan ke Rio itu minim. Ada Hanan dan juga ada Gayos, tapi Gayos dan Hanan lebih fokus bermain individu. Dan kita ngelihat di tengah tidak ada pemain dari Persija yang bisa melakukan pressing untuk bisa menyulitkan pergerakan dari Robson. Dan di belakang saya melihat 3 center back ini sebenarnya gak salah, tapi lagi-lagi jarak di antara mereka ini terbuka. Jadi ketika ada pemain yang melakukan pressing, pemain lain itu gak menutup ruang. Nah, itu yang memungkinkan para pemain Persebaya yang bergerak tanpa bola untuk bisa mendapatkan ruang dan menerima umpan dari rekannya. Dari starting lineup yang menarik kan bahwa Persebaya tidak bisa memainkan Dusan ya. Tapi saya melihat defense dari Persebaya solid banget. Dan Ian Victor ini pemain yang bagus loh, benar-benar loh. Dia bisa ikut mendukung serangan, dia bisa menciptakan peluang juga. Dan keras banget dia di belakang ya. Tapi dia juga harus berhati-hati, jangan banyak melakukan pelanggaran saja. Hernando Ari safe banget. Itu gol dari Gayos memang cantik sih, sulit untuk dia selamatkan ya, gawangnya itu bagus banget gol dari Gayos. Perlu diakuin lah. Dan Gayos memang dalam beberapa pertandingan terakhir ya mainnya gak buruk. Maksudnya dia bisa menjadi pemain yang mendukung serangan. Tapi kan lagi-lagi mendukung serangan itu bukan dengan berlari, bukan dengan shooting, tapi dengan membagi bola. Nah itu minim dilakukan oleh Gayos. Nah memang tampak ketika Persija itu sudah unggul di babak pertama kan, itu pun karena memang ada kengototan dari Hanif Syabandi kan, yang dia bisa rebut bola tuh, Gayos shooting. Nah setelah itu tampak para pemain Persija coba untuk menurunkan tempo permainan, mereka coba untuk mengontrol irama permainan. Tapi para pemain Persebaya ini fighting spiritnya yang menurut saya luar biasa. Mereka ketinggalan memang masih di menit-menit awal, tapi comebacknya juga nggak lama. Dan lihat saja itu pola permainan dari Persebaya ya. Mereka tidak saja menyerang dari satu sektor, tidak saja menyerang mengandalkan umpan-umpan pendek, bisa main dari kanan, bisa main dari kiri. Artinya ada fleksibilitas dalam pergerakan para pemain Persebaya yang menyulitkan para pemain Persija untuk mengawal pergerakan tanpa bola dari para pemain Persebaya dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Bruno bisa menyamakan kedudukan. What a goal. Ini memang adalah keahlian dari Bruno. Kalau nggak salah ini adalah gol ke-9 dari Bruno. Ketika Kasim Botan mendapatkan bola, dia tidak egois memberikan bola kepada Robson. Robson memberikan bola kepada Bruno, and Bruno what a shot. Dan saya pikir dari golnya Bruno ini tidak bisa disalahkan pemain Persija ya, karena memang mereka mengcover area, mereka kira mungkin Bruno akan pas, tapi Bruno shooting. Setelah itu Persebaya mendominasi jalannya pertandingan. Sayang sekali. Ini permainan yang indah loh dari Persebaya Surabaya. Saya ngelihat bahwa para pemain mereka enjoy, menikmati jalannya pertandingan. Gak ada beban, padahal mereka untuk sementara ini berada di zona papan bawah. Nah seharusnya dengan mentalitas seperti ini, finishing di depannya tuh harus bagus. Dan saya tidak ingin menyalahkan Paulo Henrique karena dia juga sebetulnya bisa mengganggu para pemain Persija. Bahkan sekali itu ada kesalahan kan, yang dia dapat bola tapi bisa di-save oleh Andri Tani. Andri Tani juga melakukan beberapa saves yang krusial. Belum lagi dari Ian Victor kan, dari free kick dan juga dari header. Dan saya melihat disiplin dari para pemain Persebaya kali ini bagus banget. Jadi fullback mereka naik sampai ke tengah cepat turun. Karena mereka tahu serangan dari sayap itu udah gencar. Jangan sampai semua ikut terlibat dalam proses menyerang. Recovery-nya seperti apa? Bisa terlambat. Kemudian Donitri masuk. Oke, not bad. Dia bisa memberikan beberapa umpan kunci. Tapi siapa pemain yang bisa mencari ruang? Kan nggak ada. Simic masuk. Kenapa Simic tidak langsung dibagi bola ketika dia sudah free? Saya bingung juga. Kenapa sih masih harus goreng bola itu? Kasih dong bola itu. Jadi itu dia kelemahan dari para pemain Persija di pertandingan kemarin sore. Teamwork. Tanpa teamwork, bagaimana caranya bisa meraih kemenangan? Jadi memang saya pikir bagi Persija ini adalah keberuntungan bagi mereka bisa mendapatkan 1 poin di kandang Persebaya. Karena secara permainan buruk banget. Dan ini bukan performa pertama dari Persija musim ini yang buruk. Kalau kita ngelihat dalam 3 pertandingan terakhir ya, permainannya sama seperti ini. Seperti yang saya jelaskan, gak ada teamwork, gak ada pemain dari tengah yang bisa menjadi penghubung. Ya sekarang tinggal kita tunggu nih. Apakah Persija bisa kembali mulai meraih kemenangan atau enggak. Tapi kalau saya ngelihat dari cara Thomas Doll melakukan pergantian pemain yang cukup banyak, tampaknya dia juga sudah bingung siapa yang perlu dilakukan. Karena yang dia lakukan adalah pergantian pemain tapi tidak mengubah style of play dari Persija. Dan Persija hanya bermain di tengah karena mereka mendapatkan pressure dari para pemain Persebaya yang bermain dengan high line of defense. Jadi pertahanan mereka mainnya cukup tinggi. Ya para pemain Persija mau main counter tapi gak bisa. Kenapa? Karena pressing dari para pemain Persebaya sangat intens. Apalagi ketika Ripal masuk. Sebelumnya ada Hidayat juga kan. So teman-teman, hasil imbang ini
adalah hasil yang tentunya memuaskan Persija karena mereka berhasil mendapatkan 1 poin, tapi sangat disayangkan seharusnya Persebaya bisa meraih kemenangan dari pertandingan kemarin sore, tapi tentu masih ada waktu bagi Persebaya. Yang penting finishingnya harus bagus untuk bisa mulai meraih kemenangan, dan bagi Persija, ayolah para pemain harus bisa bermain kompak, dan tentu itu kembali lagi kepada pelatih Thomas Doll yang harus bisa memberikan arahan yang tepat kepada para pemain agar mereka bermain secara kolektif. Main individu, jangan harap Persija bisa lolos ke Championship Series. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.